Oke, saya barusan di WA oleh teman SMA saya bahwa dia meminta nomor Evin ya. Dia lupa nomor Evin, kemudian minta tolong untuk dicarikan Evinnya. Nah, pertanyaan semacam itu sering kejadian di awal tahun seperti ini ya. Jadi mulai dari Januari, Februari sampai Maret nanti biasanya teman dekat kita atau mungkin dulu teman SMA, teman apa mungkin teman kuliah atau ya teman yang sudah lama tidak menghubungi kita tapi tiba-tiba menghubungi kita biasanya itu ada dua hal. Yang pertama adalah dia meminjam uang dan yang kedua adalah dia minta nomor Evin gitu ya, khususnya kalau kalau kepada petugas pajak seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara biar kita tidak eh, repot-repot gitu ya, repot-repot untuk minta tolong ke teman kita atau mungkin pacar kita atau mungkin siapapun gitu ya yang ada yang dia bekerja di pajak gitu ya untuk sekedar meminta nomor Evin seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar Anda bisa mengaktifasi sendiri nomor Evin Anda dan juga kalau misalkan bagaimana kalau lupa seperti apa memperolehnya. Nah, bersama saya Faris Sustian kita akan membahas mengenai nomor Evin di sini. Oke, jadi sebenarnya Evin itu apa sih? Gitu. Nah, kalau saya ilustrasikan, Evin itu semacam kunci rumah ya, semacam kunci rumah yang diperlukan untuk membuka sebuah rumah. Nah, rumahnya itu apa? Rumahnya itu namanya adalah DJP online. Jadi di sini DJP online ya, ini namanya atau bentuk dari rumah itu adalah DJP online. Nah, Evin itu fungsinya adalah tadi ya, dia sebagai kunci untuk membuka rumah DJP online. Nah, cara membukanya gimana? Berarti kita harus aktivasi terlebih dahulu nomor Evin itu, kemudian setelah diaktifasi, setelah kita mendapatkan nomor Evin-nya, maka nomor Evin itu bisa kita pakai untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mendaftar, jadi untuk istilahnya untuk membuka kunci tersebut, membuka rumah ini adalah kita harus daftar dulu pengguna baru di sini ya. Kita klik ini, maka di sini kita akan diminta untuk memasukkan nomor NPWP kita dan juga nomor Evin. Nah, ini tadi ya yang fungsinya nomor Evin tadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan kita lupa password. Nah, ini yang sering kejadian. Kenapa? Karena biasanya kita lapor pajak itu kan setahun sekali ya. Setahun sekali artinya setelah lapor ya sudah selesai gitu ya. Kita tidak jarang sekali membuka DJP online ini lagi ya. Kecuali kalau yang mungkin perusahaan yang mungkin butuh laporan tiap bulan atau mungkin dia sedang mengajukan layanan elektronik dan sebagainya, mungkin tiap bulan tetap akan selalu membuka ini. Tapi bagi kita karyawan swasta, PNS gitu ya, yang cuman sekedar lapor e-filing tiap tahun, mungkin akan lupa lagi password kita. Nah, cara untuk biar kita tidak lupa atau kita bisa membuka lagi itu kan kita bisa pakai lupa kata sandi tadi ya gitu. Jadi kita bisa Evin tadi fungsinya adalah apabila kita mendaftar baru gitu ya, atau kita juga bisa kalau misalkan kita lupa kata sandi, ini juga kita masukkan nomor Evin seperti itu. Jadi nomor Evinnya kita harus masukkan ya nomor NPWP, Evin dan juga kalau misalkan ternyata kita juga lupa email kita, jadi kan sering kejadian itu adalah ternyata em, kita lupa nih email apa yang yang dulu kita buat registrasi atau bahkan mungkin dulu dibuatkan oleh orang lain menggunakan emailnya dia, tapi kemudian tahun ini kita mau lapor sendiri. Nah, silakan aja klik lupa password tadi, kemudian juga klik lupa email. Nah, ketika kita lupa email di sini, maka silakan Anda masukkan email yang baru ya, email yang saat ini Anda gunakan seperti itu. Jadi fungsinya Evin itu ada dua tadi ya. Jadi pada saat kita registrasi di DJP online atau pada saat kita lupa password. Nah tadi ya, jadi semacam rumah DJP online ini adalah semacam rumah dan Evin ini adalah kuncinya. Bagaimana biar bisa kita mendapatkan kunci tersebut? Nah, di IG-nya DJP sendiri kemarin sudah merilis ya bagaimana atau caranya seperti apa untuk mengaktifasi dan apabila kita lupa Evin. Karena ini yang paling sering ditanyakan ya setiap tahun tadi, setiap awal tahun khususnya. Nah,
Tadi EVIN itu adalah singkatan dari Electronic Filing Identification Number gitu ya, yang berisi 10 digit nomor yang diberikan oleh DJP. Nomor ini tidak akan berubah dan hanya mengikat satu NPWP. Jadi satu nomor EVIN hanya digunakan untuk satu nomor NPWP gitu. Jadi tidak akan mungkin satu nomor EVIN digunakan untuk beberapa NPWP seperti itu. Jadi kalau kita runut, satu nomor EVIN untuk satu NPWP untuk satu NIK ya, satu nomor KTP seperti itu. Nah, EVIN ini bersifat rahasia sebenarnya dan digunakan sebagai alat autentifikasi ya, seperti tadi autentifikasi untuk mendaftar ataupun untuk lupa password tadi. Nah, saran saya untuk menyimpannya eh, kan kalau kita kan sudah mungkin sudah pakai smartphone semua ya. Nah, silakan aja disimpan aja di phone booknya masing-masing, kasih aja nama Evin, kemudian ketik aja nomornya berapa gitu ya, cuman 10 digit. Atau kalau mau dihafalkan juga silakan gitu ya, yang mungkin akan effort juga kalau mau menghafalkan seperti itu. Untuk formulirnya sendiri, pengajuannya itu bisa di-download di pajak.go.id /formulir permohonan EVIN atau minta saja ke KPP ya, ke KPP. Semua KPP, semua kantor pajak itu pasti menyediakan formulir EVIN gitu. Itu terkait dengan EVIN. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifasinya? Tadi ya, EVIN ini tidak tiba-tiba ada gitu ya. Ini harus diaktifasi terlebih dahulu. Jadi misalkan sebelumnya saya belum pernah registrasi online, saya baru punya NPWP kemarin gitu ya, bulan lalu misalkan, kemudian saya mau lapor SPT tahunan. Maka yang harus saya lakukan pertama adalah saya harus mengaktifasi dulu EVIN saya. Nah, untuk mengaktifasi EVIN itu ada beberapa cara, paling tidak di sini ada 4 cara ya. Pertama adalah kita mengirim dokumen tadi ya, dokumen permohonan tadi, kita isi semuanya, kemudian kita kirim melalui email resmi KPP. Email resmi KPP itu bisa kita cek di situsnya DJP, kemudian di profile, kemudian di sini ada unit kerja. Kita bisa cek di sini unit kerjanya. Nah, tinggal kita cari saja di KPP mana gitu ya. Misalkan kita terdaftar di KPP mana? Di KPP Jakarta Palmerah, di Bandung atau di Semarang atau di Bekasi dan sebagainya gitu ya. Jadi silakan untuk melihat email KPP-nya ya gitu. Ini setiap KPP ada. Jadi ada sekitar 300-an KPP di seluruh Indonesia. Ini tinggal ada nomor yang bisa dihubungi juga ya. Jadi ada nomor telepon, ada nomor seluler, dan ada yang khusus gitu ya, ini aktivasi EVIN seperti itu. Contohnya di KPP Melabuh, silakan aja hubungi nomor ini untuk aktivasi EVIN. Jadi sudah disediakan nomor resmi KPP atau email resmi KPP untuk melakukan permohonan secara online seperti itu. Jadi tidak perlu datang langsung ke KPP gitu. Ini bisa di manapun ya. Oke, itu tadi untuk yang email resmi. Ada juga datang langsung. Nah, silakan kalau kalau mau datang langsung ke KPP juga juga boleh-boleh saja ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk datang langsung sendiri, untuk yang permohonan orang pribadi itu bisa dimanapun. Jadi misalkan KTP saya katakanlah di Lamongan misalkan. Kemudian saat ini saya bekerjanya di Bekasi. Nah, silakan aja datang ke kantor pajak di Bekasi. Untuk orang pribadi ya, silakan aja ke Bekasi, cari apa kantor pajak terdekat di sana, KPP Bekasi Barat, Bekasi Utara, atau mungkin Pondok Gede dan sebagainya. Nah, silakan aja datang langsung untuk mengaktifasinya. Atau cara ketiga, silakan aja datang atau kirimkan ya, kirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Jadi kita kirimkan berkas itu ke pos gitu ya, ke alamat KPP tempat kita terdaftar gitu ya. Jadi kalau mau langsung ke KPP tempat kita terdaftar ya silakan. Contohnya misalkan kalau saya di KPP Lamongan terdaftarnya, ya sudah saya kirimkan aja berkas itu ke KPP Lamongan gitu ya. Walaupun saat ini saya tinggalnya di Bekasi misalkan. Bisa pos, bisa juga ekspedisi atau kurir ya, seperti itu. Oke, itu tadi ya cara mengaktifasi EVIN-nya. Jadi silakan apa namanya isi formulir-formulirnya. Yang pasti adalah untuk mengisi formulir ini Anda harus punya akun email dan juga nomor telepon yang aktif.
Jadi pastikan untuk mengaktifasi ini, Evin ini, Anda sudah memiliki email dan satu email ini hanya untuk satu NPWP ya, seperti itu. Jadi satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan Evin gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengajukan 10 Evin, ya sudah mau nggak mau kita harus buat 10 email seperti itu. Karena semua layanan perpajakan nantinya itu melalui email gitu. Jadi pastikan tadi ya, satu email, satu NPWP, itu yang harus diingat. Oke, ini semuanya, formulir permohonannya juga diisi tadi ya, diisi, pastikan email dan nomor telepon aktif. Nah, berikutnya adalah bisa juga melalui ke kering pajak di sini. Jadi kalau misalkan kita mau telepon ke kering pajak, misalkan, eh, data verifikasi yang diperlukan itu biasanya adalah, apa namanya, kalau ini istilahnya mengirimkan swafoto selfie dengan memegang KTP atau NPWP ya. Ini biasanya kalau via WA ya, via WhatsApp gitu ya. Misalkan tadi ya kan ada nomor-nomor WhatsApp tadi ya. Nah itu silakan berkasnya itu dikirim lewat WhatsApp atau email. Kemudian untuk verifikasi eh, poronya, apa namanya, semacam ya kayak kalau kita telepon ke call center gitu kan biasanya ditanya tentang identitas diri kita kan, nama ibu kandung, kalau kita di bank gitu kan nama ibu kandung, em, nomor rekening, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Nah ini juga sama, jadi pada saat verifikasi itu nanti akan ditanyakan nomor KTP dan NIK kita, kemudian nama, alamat terdaftar, alamat email yang terdaftar, serta nomor telepon yang terdaftar. Itu kalau untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan ditambahkan lagi dengan, apa namanya, Evin salah satu pengurusnya. Jadi kalau badan itu harus punya Evin pengurus terlebih dahulu, baru bisa mengurus Evin perusahaan seperti itu. Kemudian sama juga nomor telepon sama email yang nanti diajukan sebagai terdaftar. Jadi perusahaan juga sama ya, email dan juga nomor telepon ini untuk satu Evin. Dan untuk perusahaan sendiri itu tidak bisa kalau kita datang langsung ke KPP gitu ya. Untuk badan tidak bisa ke setiap KPP, jadi harus ke KPP di mana dia terdaftar. Jadi misalkan saya punya perusahaan terdaftarnya di Bandung misalkan. Ya sudah, saya harus ajukan itu, saya harus kirim berkasnya ke Bandung untuk bisa diaktifasi nomor EVIN-nya. Gitu. Jadi kalau orang pribadi bisa semua KPP, tapi kalau badan itu harus di mana dia terdaftar. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan kita lupa EVIN. Tadi ya, misalkan, oh saya udah pernah terdaftar nih, saya udah pernah login menggunakan DJP online saya udah pernah lapor e-filing, kemudian tahun ini saya mau lapor lagi, tapi saya lupa password saya lupa nomor EVIN saya. Nah, silakan aja ajukan lupa EVIN tadi. Nah, pertama sebelum kita tanya-tanya orang pajak ya, nah silakan cek dulu email kita, email yang kita gunakan sebelumnya, dicek di inbox emailnya, itu search aja EVIN. Nah, itu biasanya akan ada nomor EVIN ya, karena itu biasanya dikirim lewat email. Kalau misalkan tidak ada, misalkan terhapus, atau mungkin tadi ya kita lupa email kita juga, nah silakan ada ada 6 cara di sini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah telepon kering pajak. Telepon kering pajak itu 1.500-200, atau kalau mau pakai kode telepon ya silakan 021 ya, kode Jakarta. 021 1.500 200. Jadi nanti diangkat oleh agen kering pajaknya dan ditanyakan tadi ya poronya juga, autentifikasi atau verifikasi ya, verifikasi pengguna. Kemudian bisa juga mention ke Twitter ya, mention di Twitter di @kring_pajak gitu ya. Jadi tinggal di mention aja, tapi mungkin ini butuh waktu yang lama ya, karena biasanya ya ngantri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mention sekarang gitu mungkin ya nggak bisa langsung juga, karena biasanya antrian untuk diproses seperti itu. Bisa juga lewat live chat @pajak.go.id. Nah ini di mana? Di situsnya DJP ya. Kalau kita buka di sini, nah
Di live chat ini, nah ini ada kebetulan kalau sekarang berarti masih offline ya, karena mungkin nanti jam kerja nanti ya, jam 8 kerja nanti. Nah, di nah ini adalah live chat dari DJP ya. Jadi silakan ini bisa kita manfaatkan untuk kalau misalkan kita lupa Evin gitu. Jadi selamat datang di Kering Pajak, maaf kami tidak aktif karena memang ini ya Senin sampai Jumat tidak termasuk kali libur dari jam 8 pagi sampai jam 16.00 atau sampai jam 4 sore gitu. Itu untuk yang live chat tadi ya. Nah, silakan ini bisa kita gunakan untuk kalau kita bukan hanya lupa Evin ya, kita mau nanya-nanya tentang eh, perpajakan juga boleh ya, nanya tarif, nanya apapun lah gitu ya, silakan di live chat tadi. Kemudian nomor telepon resmi KPP tadi ya, di unit kerja tadi kan ada nomor teleponnya. Nah, silakan aja itu dihubungi nomor teleponnya. Biasanya juga sudah ada nomor WhatsApp-nya setiap KPP, atau kalau kalau nggak tahu, nah ini bisa kita juga tinggal kita cari aja ya di Instagram itu pasti sudah ada apa namanya nomor teleponnya. Jadi setiap KPP itu pasti sudah punya akun Instagram. Nah, silakan cari aja katakanlah pajak Matraman, misalkan pajak Jakarta Matraman, pajak Bandung Cibenying, pajak Madya Bekasi dan sebagainya. Jadi cari aja di Instagram itu keywordnya tadi ya, depannya pajak kemudian nama kotanya. Nah, berikutnya tadi selain nomor telepon KPP juga, oke, kita cek. Ada juga email resmi ya. Jadi selain KPP, nomor telepon, ada juga email resminya. Kemudian boleh juga direct message ke akun media sosialnya tadi ya. Jadi search aja akun media sosialnya KPP mana, kemudian di DM saja gitu ya. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti seperti itu. Walaupun mungkin ya tidak bisa cepat ya. Paling cepat sih mungkin menggunakan WA saja ya. WA atau email. Nah, silakan nanti akan ditindaklanjuti. Oke, tadi juga sama ya terkait untuk apa namanya? Kalau kita telepon ke kering pajak atau email dan sebagainya, itu pasti akan diminta lagi poronya proof of record ownership ya atau ya verifikasi pemiliknya itu yang ditanyakan sama ya NPWP, nama, alamat, email dan juga nomor teleponnya itu semuanya harus sudah sesuai gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk layanan Evin tadi ya, silakan follow Kering Pajak, mention dengan hashtag lupa Evin, sertakan jawabannya. Misalkan apa wajib pajak orang pribadi atau badan sudah aktivasi Evin atau belum di KPP. Nah, itu biasanya eh, pertanyaan apabila kita mention ke Kering Pajak ya. Tadi jangan lupa hashtagnya adalah apa hashtag lupa Evin seperti itu. Oke, itu terkait dengan Evin. Oke, itu mungkin itu ya yang kalau misalkan yang bisa saya sampaikan terkait Evin ini karena apa biasanya emang awal-awal bulan seperti ini atau awal tahun kita mungkin eh, apa harus lapor SPT tahunan kita gitu ya lebih awal lebih nyaman juga jadi jangan sampai telat nantinya karena untuk batasannya orang pribadi adalah tanggal 31 Maret ya, tinggal 1 Maret dan juga kalau badan adalah 30 April ya, tergantung dari tahun pajaknya juga. Kalau tahun pajaknya itu Januari sampai Desember ya berarti Maret dan juga April batas lapornya. Tapi ya jangan lapornya mepet-mepet juga karena ada dendanya nanti ya. Orang pribadi itu 100.000, sementara kalau badan itu 1 juta gitu. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin sampai sekarang bingung gitu ya, bagaimana cara biar mendapatkan nomor Evin itu kembali, tidak perlu repot-repot gitu ya, apa, apa, minta tolong nge-WA gitu yang mungkin teman lama kita gitu ya, teman lama kita yang bekerja di DJP, kemudian tiba-tiba nge-WhatsApp kita apa tiba-tiba nge-WhatsApp bahwa tolong dong nomor Evin saya gitu ya. Nah, itu eh, agak kurang sopan juga gitu ya. Udah lama nggak berkabar, sekalinya berkabar cuman minta nomor Evin seperti itu. Dan nomor Evin ini gratis ya, tidak ada biaya apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dimintain toh apa
ada yang ngasih penawaran gitu ya, ada yang ngasih penawaran, kemudian ke gua aja gitu ya, misalkan nomor Evin-nya bayar berapa, 100.000 atau berapa, ya itu mungkin em, apa ya, tidak saya sarankan gitu ya, sebaiknya ya silakan urus sendiri aja nomor Evin-nya, karena tadi Evin itu bersifat rahasia gitu, jadi kalau mau ya silakan urus sendiri, dan semua layanan di perpajakan itu kan tanpa biaya gitu, jadi eh, apa sebaiknya tidak gunakan calo dan sebagainya gitu. Jadi eh, kalau mau lebih, biar apa ya, biar lebih kita tahu lah gitu ya. Jadi kita tahu alur alur prosesnya seperti apa, bagaimana cara lapor SPT, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya, itu akan jauh lebih bagus ketika Anda bisa menghitung atau mengetahui sendiri seperti itu. Daripada sekedar meminta tolong orang lain kemudian mereka meminta biaya gitu, akan eh, cost-nya akan jauh lebih besar gitu. Jadi jangan jangan apa namanya, eh, jangan berprasangka dulu ya. Oh kok ngurus pajak ada biayanya? Enggak. Kalau dari pajaknya sendiri itu tidak ada biaya, tapi kalau misalkan dimintain biaya ya mungkin itu dari calonya ya seperti itu. Saya sendiri tidak menyarankan untuk itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.